Halo pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di Hotel Australia, Kota Bandung. Saya istirahat dulu sejenak, ya. Istirahat dulu sejenak. Saya mau coba untuk melihat kejuaraan West Java Challenge, itu cabur anggar yang berada di Hotel Australia, ya. Kita ikuti perjalanan saya nanti ke dalam untuk lihat atlet yang bertarung di West Java Challenge. Salam olahraga. Pemirsa RRI, sekarang saya sudah berada di venue tempat anggar bertanding di West Java Challenge, ya. Kita coba lihat suasananya seperti apa. Ini dengar-dengar belum mulai gitu, ya, belum mulai pertandingan. Nah, cukup gelap juga. Coba kita masuk. Ini sebentar lagi mau dimulai, ya. Dan ini sangat luar biasa nih, dari beberapa daerah ikut bertanding di West Java Challenge ini, cabur anggar ini, ya. Dan saya juga mau coba berbincang sama Ketua IKASI Jawa Barat, Ketua Anggar Jawa Barat, Ibu Ashanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Adi Renaldi. Salam olahraga. Baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami sekarang berada di salah satu hotel ternama di Kota Bandung, ini Hotel Grand Australia, ya. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Ketua IKASI Jawa Barat, ya, cabur anggar Jawa Barat, Ibu Ashanti Rosana Talib. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Aduh, mohon maaf diganggu ya waktunya, Bu, ya. Ini kayaknya Ibu lagi sibuk ya, Bu, ya? Ya, karena ada kejuaraan ini aja. Iya, memang biasa anggar selalu ada kejuaraan ya, iya, Bu, ya? Setiap tahun, ini Pak. Kejuaraan West Java Challenge ya, Bu, ya? Iya. Bu, kita langsung saja, kita sebelum ke PON, Bu, ya. Kali ini PON tuh rame banget nih. Semua provinsi menyoroti ke Jawa Barat, dikatakan Jabar hat-trick. Ya, yang ketiga nih, Jawa Barat yang ketiga nih harus mempertahankan gelar juara umum di Pekan Olahraga Nasional. Tapi saya juga ingin mengetahui cabur anggar sejauh mana sih persiapannya. Dulu waktu di Papua kalau tidak salah cabur anggar mendapatkan 3 medali emas. Nah, sekarang apakah tambah 5, 6 ya, atau tetap 3? Ya, Bu. Bu, sudah berapa kali nih, Bu, cabur anggar mengadakan event seperti ini? Setiap tahun, Pak. Setiap tahun? Ya. Kami melakukan ada Jabar Open yang kita lakukan setiap 2 tahun sekali. Nah, itu pesertanya dari internasional maupun nasional. Jadi Jabar Open ini dan alhamdulillah sudah diakui oleh negara-negara lain juga, termasuk nasional. Jadi buat mereka kejuaraan Jabar Open itu kejuaraan yang sangat bergengsi, yang semua orang ingin ikut serta. Bahkan saya sebagai ketua anggar Jawa Barat itu kita membatasi jumlah pendaftaran karena begitu meludaknya kalau Jabar Open dia lakukan. Nah, kalau ini West Java Challenge ini juga 2 tahun sekali, jadi setiap tahun kita pasti ada kegiatan. Nah, kalau ini khususnya untuk anak-anak yang U13, U15 dan ada seniornya juga, ada juniornya juga dipertandingkan. Dan baru kali ini juga kami melakukan mix. Jadi ada sistem yang bertanding itu ada 6 tim, 6 orang untuk bertanding.
dengan 3 nomor yang dijadiin satu. Jadi itu seru sekali. Tadi Bapak lihat sendiri bagaimana mereka bertanding yang luar biasa. Dan buat saya ini sesuatu hal yang baru pertama kali ditandingkan. Ya. Bu, ini hasil yang juara ini di kejuaraan challenge ini ya, West Java Challenge ini nanti kemana larinya, Bu? Yang juara-juara ini? Mereka akan menjadi bibit-bibit baru yang untuk bisa nantinya juga akan bisa diterjunkan untuk nasional maupun internasional. Jadi dengan ada kejuaraan ini kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di daerah-daerah, bibit-bibit baru yang anggar bisa, kan nggak mungkin juga yang lama ya Pak, yang senior. Jadi akan berganti terus. Ada regenerasi lah mereka. Dan ini dukungan dari pemerintah, dari kalangan yang pecinta anggar gimana Bu dengan adanya kejuaraan ini? Dan syukur alhamdulillah hanya Jawa Barat saja yang bisa melakukan hal seperti ini. Provinsi lain belum? Belum pernah. Hanya Jawa Barat aja Bu ya? Ini pernah nggak dari luar Jawa Barat ikut kejuaraan ini, bahkan mungkin dari luar negeri sebelumnya? Kalau Jabar Open itu terbuka untuk internasional Pak. Jadi ada nasional juga, dan saya sudah melakukan beberapa kali Jabar Open yang setiap tahun secara rutin kita lakukan. Nanti tahun depan itu Asia Tenggara selalu ikut serta. Jadi negara-negara Asia Tenggara, lalu nasional pasti itu ikut. Jadi itu memang ajang pertandingan yang ditunggu oleh seluruh Indonesia maupun internasional. Baik, berarti ini udah agenda rutin ya? Iya. Kejuaraan ini. Iya Bu, dan kejuaraan ini sudah 2 kali ya Bu ya? Kalau West Java Challenge ini 2 kali. Apakah yang pertama sudah membawa atlet untuk PON? Ada. Ada ya? Semua sih? Banyak ya Pak. Banyak ya? Luar biasanya. Ini salah satu pembinaan yang sangat luar biasa yang dipimpin oleh Ibu Asanti ini ya. Dan kita akan berbicara PON ya. Baik Bu, dan ini sebentar Bu ya. Pesertanya ini berapa sih Bu? Saya lupa lagi. Peserta yang sekarang ikut West Java. Ya. Ini 500 orang Pak. 500 orang. Ya. Itu di stop sama Ibu atau mungkin di stop? Di stop ya. Banyak sekali Bu yang datang. Ya. Banyak sekali. Berarti ini bibit mencari bibit potensial anggar ini nggak susah dong Bu ya? Iya. Dengan adanya kejuaraan ini, dan kejuaraan ini kan secara nasional semua orang sudah tahu. Jadi mereka di daerah-daerah masing-masing itu dia melakukan pembinaan. Jadi untuk bisa bertanding di sini. Jadi Jawa Barat menjadi barometernya nasional maupun internasional. Jadi saya cukup berbangga hati kalau kita bisa menjadi contoh daerah-daerah lain. Nah, terus pertama saya juga bekerja ini kan nggak hanya sendiri. Jadi banyak dukungan kami di internal maupun di eksternal yang bisa mendukung pelaksanaan ini. Jadi bukan saya kerja sendiri, tapi ada pengurus, ada pelatih, semuanya ikut serta. Ya. Berapa pencap sih Bu sekarang yang sudah tergabung? Di mana? Di Jabar ini Bu. 17 pencap. 17 pencap. Yang lainnya? Kalau di luar, maksudnya? Ya, maksudnya ini sekarang sudah 17 pencap ya Bu ya? Iya, kalau untuk Jawa Barat 17. 17 pencap ya Bu. Sekarang sudah berjalan semua 17 sudah. pencap ya? Alhamdulillah. Baik. Mungkin ini warga Jawa Barat ingin mengetahui Bu, IKASI Jabar ini atau Anggar Jabar ini sudah sejauh mana sih Bu? Ini dekat lagi kan PON nih, nggak kerasa nih Bu, tinggal berapa bulan lagi Bu? Iya, 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi. Sudah berapa persen Bu persiapannya? 75% lah Pak. 75% ya. Karena kita masih ada latihan-latihan fisik yang untuk mereka, persiapan fisik itu kan sangat perlu ya Pak untuk pertandingan. Kalau Anggar sendiri main di mana Bu? Maksudnya di Aceh. Di Aceh ya Bu ya. Kan sekarang Medan sama Aceh ya Bu. Ya. Di Aceh. Ya, baik. 75%. Perkiraan Ibu ini 100%-nya kapan sih Bu? Apa pulang dari Korea? Bagaimana? Pasti Korea Pak. Kita akan melakukan yang luar biasa nanti di sana untuk mereka juga bisa bertanding ke kalau kita berlatih terus kan tidak akan mungkin bisa juga kalau tidak ada pertandingan. Jadi oleh karena itu dengan kita mengirim mereka untuk berlatih di Korea, saya berharap juga mereka bisa bertanding di sana dengan orang-orang yang di sana juga. Jadi punya ilmu yang bertambah lah. Paling tidak. Berapa ini Bu atlet sekarang Bu yang diboyong ke
PON? Semua satu tim. Satu tim, ya maksudnya berapa? 22 orang. 22 orang. Iya. Nanti di PON nanti berapa nomor Bu yang pertandingan? Semua nomor ada. Semua nomor ada ya? Nah ini yang sensitif target nih Bu. Ini PON Jawa Barat menargetkan berapa nih untuk cabur anggar? Saya insya Allah bisa 4 lah. 4 ya? Biarpun kita mungkin target 3 ya, tapi mudah-mudahan bisa lebih dari itu Pak. Iya, 4 ya. Kemarin 3 berarti nambah 1 ya Bu ya? Ya. Bisa meleset 5? Bisa meleset 5? Kalau ini kayaknya ini cukup berat ya, soalnya ini kan atlet-atlet baru ya Bu ya. Iya. Nah, yang kemarin yang PON sudah nggak lagi ya Bu ya. Iya. Nah, karena kita baru benar-benar baru, yang lama itu paling cuma 10% lah Pak. Iya. Jadi kita memang membina yang baru untuk bisa bertanding, karena setiap pertandingan itu kan ada maksimal, ada umur yang mesti kita ini kan. Jadi itu. Kalau tidak salah kan PON Jawa Barat hanya mencanangkan 2 ya Bu ya. 2 medali emas. Iya. Iya. Tapi Ibu sekarang 4 ya Bu ya. Mudah-mudahan. Iya. Kenapa Ibu bisa melihat ini yakin maksudnya bisa nambah jadi 4 kayak gitu? Saya lihat atlet-atlet sekarang ini begitu semangatnya mereka, begitu rajinnya mereka untuk bisa berlatih. Jadi saya punya optimis lah ya kalau itu bisa tercapai, insya Allah lah. Biarpun kita kan hanya berusaha ya Pak. Kita lihat, karena saya lihat daerah-daerah lain juga luar biasa. Iya. Nah di Jabar ini latihannya di mana sih Bu? Di Sasakawa Pak. Di Sasakawa ya Bu. Sehari berapa kali? 1 hari 3 kali latihan. 1 hari 3 kali? Iya. Nah ini kan ini atletnya atlet Korea. Apa maksudnya pelatihnya pelatih Korea ya Bu ya? Iya. Gimana Bu kinerja pelatih Korea Bu? Sangat bagus. Dari fisik, dari mental, semua. dari sangat bagus. Jadi mereka itu disiplin. Disiplinnya kuat sekali. Jadi kita juga diterapkan untuk itu. Jadi mau nggak mau, memang agak ini ya Pak, agak terkaget-kaget juga para atlet saya. Cuman harus mengikuti itu jadwal itu. Ya, sehari 3 kali ya? Iya, sekali. Ya, baru 75%. Jadi ini rencananya ke Korea kapan? Tanggal 18, insya Allah. 18 ya? 18 Itu Juli. berapa hari di Korea? 1 bulan. Semua full tuh? Iya, itu betul. Oke. Masalah peralatan gimana? Dan peralatan, pelatih tanding Sudah siap. Itu di mana Bu? Belinya Bu? Dari Jerman Pak. Dari Jerman ya? Iya. Tapi sekarang sudah ada di... Masih sebagian-sebagian. Nanti terakhir tanggal 20 Agustus mereka siap semua peralatan. Kalau misalnya olahraga anggar ini memang olahraga menengah ke atas atau gimana sih Bu? Ini kayaknya senjatanya juga mahal Bu ya. Iya. Satu senjata berapa sih Bu? Mungkin ini bocoran nih buat ini ya. Satu Tergantung mereknya Pak. Tergantung ininya. yang paling murah saja Bu, yang paling mereknya yang biasa saja gitu. Berapa? 1,5 juta kali. 1,5 juta ya Bu. Iya. Ya? Untuk satu senjata ya. Satu senjata ya Bu ya. Oke. Bu, dan ini masalah Mamin gimana nih? Masalah makanan, Cukup lah. vitamin, cukup. Nggak ada yang kurang. Enggak ada, insya Allah nggak ada Pak. Ibu kayaknya nggak ini ya, nggak semua keluar. cukup. Tapi biasanya ini ibu ini selain ketua, manajer pula kayak gitu kan. Ini wah double nih kerjaannya Bu. Ya Bu, pengalaman ibu di Papua gimana? Waktu di Papua Cukup bagus. cukup bagus ya, Iya. Bu ya. Karena Papua juga ya biarpun semua pasti ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Tapi menurut saya Papua juga cukup baik. Waktu pada saat dia bisa terima, SDM-nya juga bisa apa ya, cukup memadai ya. Biarpun kita tahu daerah Papua itu kan daerah yang luar biasa kan jauhnya. Tapi mereka bisa. Mereka bisa menyelenggarakan event PON kemarin itu cukup baik. Dan ibu pernah nih sekarang pernah ke sana ke Aceh Bu ya? Iya. Gimana Aceh dengan Papua Bu? Aceh siap juga atau bagaimana? Persiapan Aceh sih saya tidak begitu menyeluruh mengetahui venue-venuenya. Cuma yang saya lihatin venue Anggar. Nah venue Anggar ini termasuk yang paling terbaik daripada yang lainnya. Oh, hanya Anggar yang baik di sana ya. Aduh, ya bahaya juga ini hanya Anggar ya. Kenapa hanya Anggar ya, Bu? Kalau misalnya fasilitas gimana? Bukan. Apa Anggar sudah siap di sana nginep di hotel mana? Sudah. Gimana? Sudah siap. Jawa Barat sudah menyiapkan kita semua
dengan kondisi jadi KONI Jawa Barat ikut serta terjun langsung untuk persiapan kita atlet-atlet yang di sana. Jadi saya rasa Jawa Barat mungkin daerah yang benar-benar siap untuk melakukan PON nanti di Aceh. Jadi kita sendiri yang bekerja, KONI Jawa Barat yang bekerja untuk para atletnya yang akan bertanding di Aceh. Bu, ini kebanyakan dari daerah mana, Bu, yang menjadi tulang punggung Jawa Barat? Kabupaten Bandung, Kota Bandung, atau merata semua? Hampir merata, Pak. Kalau dulu, waktu pertama kali saya masuk di Anggar, itu dominan sekali dengan Karawang. Karawang, ya. Tapi setelah ini berjalan beberapa tahun ini, semua daerah punya potensi yang cukup baik. Pas Ibu masuk ya? Iya. Rata ya? Iya. Tadinya sih enggak seperti itu. Jadinya satu daerah saja hanya yang menguasai itu. Tapi sekarang saya lihat Sukabumi bagus, Kabupaten Bogor bagus, Bogor Kota bagus, semua hampir semuanya bagus. Dan KBB juga bagus, semua bagus. Jadi saya nggak bisa bilang yang ini saja, tapi hampir menyeluruh semua ada di Platda PON. Pembinaannya berarti merata ya? Iya. Baik. Ya, Bu, apa yang kurang nih, Bu, bagi Ibu di sekarang nih? Gregetnya apa yang kurang untuk PON 21 ini, Bu? Ada nggak, Bu? Greget dalam hal apa? Ya dalam hal apa aja, mungkin ini Ibu tuh harus ada yang yang belum tercapai lah, Bu, yang belum tercapai. Ada nggak, Bu? Nggak ada ya, Bu? Saya rasa sih nggak, udah Cukup saja ya, Bu, ya. Cuman satu hal, kita mesti memberikan motivasi yang kuat terhadap para atlet agar dia percaya diri untuk bisa bertanding. Karena percaya diri itu yang harus kita tanamkan. Kalau kita nggak percaya diri, bagaimana kita mau bertanding melawan seorang? Ibu selama ini ngedoktrinnya gimana sih, Bu, sama atlet, Bu? Kalau misalnya kumpul nih kan, Iya. biasanya kalau misalnya datang ke Ibu nih, biasanya atlet itu termotivasi ya. Iya. Nah, merasa diperhatikan. Selalu kalau Ibu hadir pas atlet ngumpul, apa yang Ibu katakan sama atlet? Apa ya? Jadi saya ini kan sebagai seorang ketua, saya juga sebagai seorang manajer, saya juga sebagai seorang ibu, Nah, itu. ya kan, buat anak-anak saya yang sekarang ini bertanding. Oleh karena itu, saya memperlakukan mereka sebagai anak saya. Bagaimana saya juga memotivasi dia agar mereka yang pertama harus percaya diri. Dan kalau kita bertanding juga, emosi kita harus bisa ditahan. Karena pertandingan itu bukan hanya seorang itu pintar, tapi bagaimana dia bisa strategi dia untuk bisa melindungi diri dia sendiri terhadap lawannya kan. Nah, itu kan harus jadi kita percaya diri dengan diri kita sendiri. Itu. Kalau tidak, bagaimana kita mau bertanding? Bukan hanya kita punya skill yang baik, tapi kita juga harus tahu diri kita seperti apa. Ya kan, Pak? Skill bagus, tapi kalau kita nggak percaya diri untuk sama lawan kita, untuk apa? Ya kan? Terus ditanamkan sama Iya. Ibu, ya. Bu, suka ada yang curhat nggak sama Ibu atlet? Juga. Apa sih yang dicurhatin ya? Banyak itu internal ya, Pak? Iya, internal. Tapi masalah vitamin, Bu kurang vitamin, kayak gimana? Oh, itu tidak. Kalau yang sekarang sih tidak ya, Pak. Iya. Sedikit aja, Bu, gambaran. Yang curhat sedikit aja. Apa nih kebanyakan? Dari putra atau dari putri? Kebanyakan putri kayaknya. Sama aja. Oh, sama aja ya. Banyak kan sih yang curhat malah putra. Putra? Apa sih yang sedikit saja, Bu? Ya namanya anak-anak ya biasa ya untuk ngadu sama Pasti ibunya. uang jajan ya, Bu, ya? Enggak juga. Berapa uang Enggak. jajan biasanya kalau anak-anak? Ya, ada pokoknya, Bu, ya? Iya. Sering curhat ya. Ibu sudah selalu menampung ya, Bu, ya? Iya. Iya. Bu, nanti di PON nanti berapa putri, berapa putra, Bu? Saya lupa ya itu berapa mereka, hampir sama ya semuanya. Hampir merata sama. 50-50 ya? 50-50 ya? Kenapa sih, Bu? Ibu memang dulu background-nya Anggar? Bukan. Anggar? Apa, Ibu? Saya dulu pemain softball waktu sekolah. Softball? Iya. Kenapa ke Anggar sekarang, gimana ceritanya, Bu? Apa mungkin ada ini? Enggak ada ya, Pak. Saya cuma terjun di Anggar itu karena waktu 2000 sebelum PON 2016 saya diminta untuk menjadi ketua Anggar oleh daerah-daerah. Ketika saya masuk itu saya juga bingung karena saya juga nggak pernah tahu kan kalau itu Anggar bagaimana gitu kan. Tapi karena amanah itu diberikan kepada saya, jadi saya pikir ya udah mesti saya lakukan ini dengan baik. Nah dari situlah ya pelan-pelan dari 2016 Pak sebelum PON
saya pelajari bagaimana itu anggar, bagaimana juga di internal kita mesti berbuat apa. Jadi berjalan dengan waktu saja. Cuman yang saya berharap waktu ketika saya masuk situ, bagaimana saya untuk bisa membesarkan anggar. Itu kepikiran saya. Jadi harus ada pertandingan. Karena selama ini tidak ada pertandingan sama sekali. Sebelum Ibu ya? Ya. Jadi saya harus mengadakan pertandingan apa? Nasional dan internasional. Supaya bisa mengangkat anggar ini. Betul. Ya kan? Kalau tidak ada begitu tidak akan mungkin bisa. Ya. Jadi pelan-pelan saya pelajari itu, gebrakan saya lakukan dengan Jabar Open yang saya kepengen dunia juga tahu Jawa Barat. Nah, dunia juga tahu Jawa Barat begitu indahnya. Nah, jadi saya melakukan hal itu. Ya. Nah, dengan luar negeri datang ke Indonesia, khususnya ke Jawa Barat, mereka kan bisa tahu. Dan mereka juga akan bisa tahu bagaimana atlet kita, kekuatan kita. Nah, dari situlah Pak berjalan waktu sampai sekarang. Dan sudah dua periode ya? Iya, hampir mau 3 Pak. Hampir mau 3 ya? Oke, hampir mau 3. Bu, tadi Ibu masalah luar negeri nih. Apakah di Jabar sendiri, atlet-atlet Jabar sendiri pernah bertanding di luar negeri? Oh iya, kita kan setiap hari ada event-eventnya. Setiap tahun ada agendanya. Jadi Ibu yang memberangkatkan sana? Kalau sekarang persiapan kita untuk PON, tidak ada yang bisa kita kirim. Kecuali nanti untuk latihan di Korea. Cita-cita Ibu dari anggar apa sih yang belum tercapai? Cita-cita saya cuma satu. Saya kepengen mengadakan event yang hadir 1.000 orang peserta. Itu belum tercapai? Belum. Oke, mungkin ini PONI Jawa Barat juga dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ini harus mendukung ya 1.000 peserta. Keinginan Ibu Asanti ya, Ketua IKASI Jawa Barat. Bu, harapannya Bu, tadi sudah mudah-mudahan kita 4 medali emas kita dukung, kita doakan. Anggar Jawa Barat bahkan bisa lebih ya, kita doakan sebagai warga Jawa Barat, soalnya ini Jabar hat-trick berat juga untuk mempertahankan. Bu, harapan Ibu nih sebagai Ketua IKASI Jawa Barat sekaligus manajer IKASI, manajer cabur anggar. Harapannya Bu? Harapannya saya mau menang. Cuma itu aja Bu ya? Iya. Mau menang, 4 tercapai? Iya. Iya. Baik, pemirsa RRI di Bandung, RRI dimanapun Anda berada, harapannya cuma mau menang, raih 4 medali emas di PON 21 di Sumut dan di Aceh. Dan kebetulan cabur anggar ada di venue-nya ada di Aceh. Kita dukung, kita rojong Jabar hat-trick juara. Ibu Asanti hatur nuhun. Ya, sami-sami Pak. Jangan kapok ya Bu ya. Ya, kalau misalnya kasih. Ini ya terus dipanggil sama RRI. Terima kasih. Ya, Adil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara. Jabar hat-trick.